Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad musyarakah. Adapun submateri kita yang pertama itu ada pengertian akad musyarakah, yang kedua jenis-jenis akad musyarakah, yang ketiga dasar syariah akad musyarakah, yang keempat penetapan akad nisbah dalam musyarakah, yang kelima perlakuan akuntansi PSAK 106, dan yang keenam ilustrasi akad musyarakah. Yang pertama, pengertian akad musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti alih tilta atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan, seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran, atau serikat. Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal atau mitra musyarakah untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Selanjutnya, jenis-jenis musyarakah. Ada dua jenis. Yang pertama, syirkah amlak atau perserikatan dalam kepemilikan. Eksistensi suatu perkongsian tidak perlu suatu kontrak dalam membentuknya, tetapi terjadi dengan sendirinya, serta mempunyai ciri masing-masing anggota tidak mempunyai hak untuk mewakilkan dan mewakili terhadap partnernya. Syirkah ini terbagi menjadi dua, yaitu syirkah ikhtiari dan syirkah jabari. Jenis yang kedua yaitu syirkah uqud. Sebuah perserikatan antara dua pihak atau lebih dalam hal usaha, modal, dan keuntungan. Pembagian dari jenis syirkah tersebut dapat dihimpun menjadi dua kategori. Yang pertama, kategori pertama merupakan kategori dari pembagian segi materi syirkah, yaitu syirkah al-amwal, a'mal, abdan, dan wujuh. Sedangkan kategori kedua adalah kategori dari segi pembagian posisi dan komposisi saham, yaitu syirkah al-inan, syirkah al-mufawadah, dan syirkah al-mudharabah. Selanjutnya ada dasar hukum akad musyarakah. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Quran Surah An-Nisa ayat 12, sedangkan menurut Sunnah terbagi menjadi 3, yaitu hadis Abu Hurairah, hadis As-Saib Al-Mahzumi, dan yang terakhir hadis Abdullah bin Mas'ud Ijma' Ibnu Qudamah. Materi selanjutnya yaitu penetapan akad nisbah dalam musyarakah. Kalau dilihat dari musyarakah dalam fikih, pembagian nisbah ditentukan di awal dengan melihat persentase modal dan dalam pengelolaan usaha. Sedangkan jumlah nominal uang yang harus dibagi hasil ditentukan setelah mengetahui apakah usaha yang dilakukan mendapat untung atau rugi. Jika mendapat keuntungan harus kuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah. Sedangkan jika mendapat kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 106. Pedoman akuntansi untuk musyarakah menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 106 meliputi yang pertama karakteristik pembiayaan musyarakah yang terdiri dari yang pertama para mitra atau syarik bersama-sama menyediakan dana. Yang kedua, investasi musyarakah dapat diberikan dalam bentuk kas, setara kas, atau aset non-kas. Yang ketiga, setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Yang keempat, jika tidak terdapat kesepakatan antara pihak yang bersengketa dengan maka kesalahan yang disengaja harus dibuktikan berdasarkan keputusan institusi yang berwenang. Yang kelima, pendapatan usaha musyarakah dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan. Dan yang keenam, jika salah satu mitra memberikan kontribusi atau nilai lebih dari mitra lainnya,
dalam akad musyarakah, maka mitra tersebut dapat memperoleh keuntungan lebih besar untuk dirinya. Yang kedua, pengakuan dan pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang terdiri dari pengakuan pembiayaan musyarakah adalah investasi musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif musyarakah. Yang kedua, pengukuran pembiayaan musyarakah. Yang terakhir, penyajian dan pengungkapan pembiayaan musyarakah. Penyajian pembiayaan musyarakah mitra aktif menyajikan hal-hal yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan. Pengungkapan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, ilustrasi akad musyarakah. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Menurut PSAK nomor 6 paragraf 4. Contohnya antara mitra A dan mitra B yang telah melakukan akad musyarakah menanamkan modal yang jumlah awal masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Maka sampai akhir masa akad syirkah modal mereka masing-masing tetap 20 juta rupiah. Selanjutnya musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Contohnya mitra A dan mitra P melakukan akad musyarakah, mitra P menanamkan 100 juta rupiah dan mitra A menanamkan 200 juta rupiah. Seiring berjalannya kerjasama akad musyarakah tersebut, modal mitra P sebesar 100 juta akan beralih kepada mitra A melalui pelunasan secara bertahap yang dilakukan oleh mitra A. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.